Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Sahabat Abadi. Ayat hafalan 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Poin penting pelajaran kita, kasih Allah bagi kita menunjukkan kita bagaimanakah untuk mengasihi satu sama lain. Pernahkah engkau menjadi bagian dalam suatu bagian tim sorak dalam perlombaan olahraga? Bagaimanakah rasanya untuk menjadi bagian dalam sebuah kelompok yang memiliki tujuan yang sama atas kemenangan pemain-pemain favorit mereka? Yesus mengetahui bahwa itu merupakan hal yang baik untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok yang bersatu. Saat makan di perjamuan Paskah tidak dapat menghidupkan harapan murid-murid. Mereka telah membayangkan dengan sebuah perasaan antisipasi akan saat makan itu. Sesuatu yang penting akan terjadi. Di sana ada desas-desus yang dimulai dengan datangnya Yesus ke Yerusalem yang sangat mengherankan dengan menunggang keledai. Pastilah Yesus ingin mengatakan kepada mereka pada malam ini tentang rencananya untuk mengokohkan kerajaannya. Malam itu tidaklah berjalan sama seperti yang mereka rencanakan. Yesus, guru mereka, memulainya dengan membasuh kaki mereka. Waktu makan menjadi suatu saat yang tenang di mana Yesus membicarakan bahwa Ia akan meninggalkan mereka dan tidak mengalahkan bangsa Roma. Murid-murid merasa bingung. Mereka mencintai Yesus. Pastilah ia harus melihat bahwa sekaranglah saatnya untuk bertindak. Murid-murid hampir tidak memperhatikan Yudas yang menyelinap pergi keluar ruangan. Ia seringkali menghilang untuk menolong seseorang yang memerlukan atau membayar sesuatu. Tidak ada yang tidak biasanya dengan kepergiannya yang lebih awal. Hanya Yesus yang kelihatannya memperhatikan dan melihat dengan sedih kepadanya. Sementara ia berharap jika saja dapat memanggil Yudas kembali. Yesus melihat ke sekelilingnya kepada ke-12 muridnya. Mereka adalah sahabat-sahabat baiknya. Ia mengenal mereka dengan baik. Kekuatan mereka dan kelemahan mereka, apa yang membuat mereka gembira dan sedih. Ia mengetahui pikiran mereka dan mengetahui kesakitan yang ada di dalam diri mereka. Jika saja ia dapat membantu mereka untuk mengerti akan apa yang akan terjadi. Yesus mengetahui bahwa Allah adalah Bapanya dan sahabatnya. Allah bersama dengannya setiap saat. Mereka berbicara bersama-sama dan kelihatannya menjadi seperti satu orang. Yesus mengetahui bahwa jika murid-muridnya dapat mengerti akan hal ini, mereka tidak akan merasakan begitu hancur ketika mereka melihatnya dibawa dan diletakkan di kayu salib. Saat itu sudah terlambat dan saat bagi mereka untuk pergi. Yesus dapat berbicara dengan lebih banyak kepada mereka sementara mereka berjalan menuju taman. Tetapi sebelum mereka pergi, Yesus ingin untuk berdoa kepada Bapanya dan juga Bapa mereka semua yang mencintai mereka sama seperti yang Yesus lakukan. Dengan mengangkat tangannya, Yesus memulai doanya. Bapa,
tiba saatnya. Aku telah menyelesaikan tugas yang Engkau berikan kepadaku. Engkau memberikan kekuatan kepadaku atas semua orang, sehingga mereka akan dapat memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ialah mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang benar dan Yesus adalah anak-Mu. Aku telah memberikan penghormatan dan kemuliaan kepadamu. Sekarang Bapa, ketika aku datang ke hadirat-Mu, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Terima kasih atas sahabat-sahabat baik yang Engkau berikan kepadaku di dunia ini. Aku telah memperkenalkan mereka kepadamu. Mereka percaya bahwa Engkau yang mengirim aku kepada mereka dan telah menerima dan menuruti semua hal yang telah aku bagikan kepada mereka. Aku tidak berdoa untuk seluruh dunia ini, tetapi hanya bagi sahabat-sahabat khusus ini. Engkau tahu bahwa telah tiba saatnya bagiku untuk pergi dan datang kembali ke rumah kepadamu. Tetapi sahabat-sahabat khusus ini masih tetap tinggal di sini. Tolong Bapa, lindungilah mereka dengan kekuatan atas nama-Mu. Sementara aku berada di sini, bersama mereka, aku mampu untuk melindungi dan menjaga mereka tetap aman. Hanya satu yang hilang, tetapi kita tahu bahwa hal itu akan terjadi. Aku ingin membagikan hal-hal ini kepada sahabat-sahabatku sementara aku berada di sini, sehingga mereka akan dapat memiliki kegembiraan yang sama dan kebersamaan yang kita miliki. Dunia sekitar mereka akan membenci mereka karena mereka mempercayai pengajaran-Mu. Mereka tidak layak untuk menjadi penghuni dunia ini lagi. Aku tidak ingin agar Engkau mengambil mereka dari dunia ini. Sebaliknya, lindungilah mereka, seperti Engkau telah melindungiku. Engkau mengirimku ke dunia ini, dan sekarang aku mengirimkan mereka. Bapa, aku tidak berdoa hanya untuk sahabat-sahabat ini, tetapi bagi setiap orang di masa depan yang mendengar dan yang percaya. Aku ingin agar mereka semuanya memiliki persatuan yang indah yang Engkau dan aku miliki. Melalui persekutuan kita, dunia akan percaya bahwa Engkau yang mengirim aku. Aku memberikan kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku kepada mereka, sehingga mereka dapat dipersatukan dengan kita. Bawalah mereka ke dalam persekutuan yang sempurna, sehingga dunia akan mengetahui bahwa Engkau yang mengirim aku dan mencintai mereka di dalam cara yang sama di mana Engkau mencintai aku. Amin. Malam itu, Yudas mengkhianati Yesus. Murid-murid menghabiskan akhir pekan dengan keputusasaan sendirian. Tetapi akhirnya mereka akan mengingat bahwa Yesus telah membagikan pekabaran khusus akan bagaimanakah persekutuan umat Kristen diminta untuk bekerja. Setiap bagiannya ialah untuk bergantung kepada Allah. Dan sementara mereka berhubungan dengan Allah, mereka akan berhubungan satu sama lainnya.